Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Aprilia, NIM 19531032. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam di kelas 4B dari kelompok 2, yaitu tentang hadis-hadis kedudukan sholat dalam Islam. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukhalaf dan harus dikerjakan baik bagi muslimin maupun dalam perjalanan. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah membaca syahadat. Islam didirikan atas 5 tiang, salah satunya adalah mendirikan salat. Sehingga barang siapa yang mendirikan salat, maka ia mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia meruntuhkan agama Islam. Salat harus didirikan dalam 1 hari 1 malam sebanyak 5 kali atau 5 waktu, berjumlah 17 rakaat. Salat tersebut merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi umat muslim mukhalaf, baik sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Selain salat-salat wajib, ada juga salat-salat sunnah. Secara etimologi, salat berarti doa, dan secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, salat berarti beberapa ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Secara hakikinya adalah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kesempurnaan kekuasaannya, atau melahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Salat pastinya memiliki kedudukan dan keistimewaan yang tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti halnya banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa lupa mengerjakan salat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya, maka kafaratnya adalah mengerjakannya ketika ia mengingatnya. Adapun hadis yang lain, yaitu yang pertama, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk memerintahkan keluarga mereka supaya menunaikan salat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal mur'ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu nadzuquka wal aqibatu littaqwa. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat atau yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Thaha ayat 132. Adapun hadis yang kedua, yaitu semenjak anak-anak sudah diperintahkan sholat dan boleh dipukul jika tidak mengerjakannya pada waktu berumur 10 tahun. Perintah sholat ini tidak ditemukan pada amalan lainnya. Sekaligus hal ini menunjukkan mulianya ibadah sholat. Dari Amrul bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Sud aula raqu bil ala aka wahum abbana usabhi sinina wadasibu alaiha wahum abna'u
asodi sibina wa fadaku bainahum fil adaji. Artinya, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya. Ketika mereka berumur 10 tahun, pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 495. Al-Hafiz Abu Thahib mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis yang ketiga yaitu, siapa yang tertidur atau lupa dari sholat, maka hendaknya ia mengqadhakan. Ini sudah menunjukkan kemuliaan sholat 5 waktu karena mesti diganti dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Sannasiha saka tu falyu al aiza nakadaha la kafadata laha illa nalik. Artinya, barang siapa yang lupa sholat, hendaknya ia sholat ketika ia ingat. Tidak ada kewajiban baginya selain itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 597 dan Muslim nomor 684. Untuk melihat dosa yang diperoleh karena meninggalkan sholat 5 waktu, yaitu yang pertama, jika kita meninggalkan sholat subuh. Ketika seseorang meninggalkan sholat subuh, maka diceritakan bahwa mereka nanti akan masuk neraka selama 30 tahun, di mana 30 tahun itu setara dengan 60.000 tahun di dunia. Hukuman ini bisa berlipat ganda mengingat penceblosan ke neraka selama 30 tahun. Berlaku untuk 1 kali saja melewatkan sholat subuh. Bagaimana kita melewatkan sholat subuh sebanyak beberapa kali? Yang kedua yaitu bagaimana kita lalai mengerjakan sholat zuhur. Dosanya sangat besar, sama halnya seperti sudah membunuh 1000 jiwa umat muslim di dunia. Yang ketiga, tidak menunaikan ibadah sholat ashar. Dosa yang diterima luar biasa besar. Jika tidak mengerjakan 1 kali, maka setara dengan kita menghancurkan atau menutup Ka'bah di Mekah. Bagaimana kita melupakan sholat maghrib? Dosa yang ditanggung cukup besar, yaitu setara dengan kita berzina dengan orang tua kita. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya yaitu memilih tidak menjalankan sholat isya. Tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di bumi, dan akan didesak untuk mencari bumi atau tempat tinggal yang lainnya. Adapun beberapa fungsi sholat yaitu yang pertama, yang paling utama yaitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mendapatkan ketentraman hati. Yang kedua, sebagai cara mendidik seseorang menjadi lebih tenang dalam menghadapi kesusahan dan tidak bersifat kikir saat mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun hikmah dalam mengerjakan sholat yaitu mencegah dekandensi moral, menumbuhkan profesional diri, mendewasakan diri, bersosialisasi, serta mencegah stres. Terima kasih. Itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan baik dalam perbuatan ataupun perkataan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.